Seorang warga Sijunjung bernama Muhammad Husni Sabil berusia 28 tahun menjadi salah seorang korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Sabil merupakan warga Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ibu korban bernama Dewi Murni menjelaskan tujuan anaknya berangkat bekerja di luar negeri tersebut pada awalnya untuk mengubah nasib ia dan keluarganya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Hafiz Ibnu Marsal yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat kami informasikan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwasanya salah seorang warga dari Nagari Tanjung Beringin, Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sinjung, Sumatera Barat menjadi salah seorang dari 20 WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Myanmar. Saat kami datangi rumah dari orang tua atas nama Muhammad Husni Sabil, itu orang tuanya menceritakan bahwa hanya anaknya tersebut eh, telah 2 tahun merantau di Jakarta, yang mana bekerja sebagai serabutan. Yang terakhir kalinya itu bekerja sebagai figuran di berbagai bintang sinetron, mana setelah itu ia mendapat tawaran dari temannya, maksudnya ada tawaran pekerjaan di luar negeri, yaitu di Thailand awalnya seperti itu, mana diiming-imingi dengan gaji sebanyak 12 juta per bulan. Mendapatkan tawaran tersebut, Sabil yang bekerja serabutan tentunya menjadi tergiur dan beritahu hal tersebut kepada orang tuanya, mana sebelumnya orang tua dari Sabil telah melarang karena juga tidak ingin anaknya keluar negeri, tapi karena gaji yang cukup besar tersebut menjadi harapan bagi Sabil untuk merubah nasib ia dan keluarganya. Eh, Orang tua Sabil mengatakan bahwasanya Sabil itu berangkat dari Jakarta menuju Myanmar pada tanggal 24 November 2022 lalu, mana ia berangkat bersama 3 orang WNI lainnya menuju ke Thailand pada awalnya. Mana Sabil sebagai orang awam tidak mengetahui saat sampai di bandara itu apakah itu berada di Thailand ataupun di Myanmar. Ternyata tidak dibawa ke Thailand, melainkan orang tersebut dibawa ke Myanmar. Nah, pada saat di bandara tersebut, pihak perusahaan yang akan mempekerjakan Sabil dan teman-temannya itu menjemput dengan mobil yang berisikan 2 orang yang menggunakan senjata api. Mana setelah itu eh, WNI tersebut dibawa dan dikumpulkan di satu tempat dan dengan WNI ini untuk bekerja. Pada awalnya itu eh, Sabil belum memberitahukan apa pekerjaan yang sebenarnya yang dilakukan di sana. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwasanya ia bekerja di perkantoran pada bagian komputer, mana pada bulan pertama dan bulan kedua itu belum diberitahukan. Memasuki bulan ketiga bekerja, Sabil mulai tidak tahan karena ia mengatakan pada orang tuanya itu dia kena siksa, dan juga pekerjaannya itu ternyata merupakan dipaksa menjadi sindikat penipuan online atau scammer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena itu, Sabil mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya dan berencana untuk eh, keluar dan kembali ke Indonesia. Tapi saat Sabil sendiri ingin keluar dari perusahaan tersebut meminta tebusan ataupun bayaran jika ingin keluar dari perusahaan dan dipulangkan kembali ke Indonesia, yaitu uang sebesar 75 juta. Kata Ibu Sabil, uang tersebut terus bertambah
Bahkan ada dari orang tua lainnya yang anaknya bernasib sama dengan Sabil itu diminta sebanyak 100 sampai dengan 160 juta. Kata Dewi Murni, Ibu Sabil, itu terakhir kali ia eh, berkomunikasi dengan Sabil itu pada hari Lebaran, yaitu hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 lalu. Karena pada saat itu anaknya Sabil hanya meminta tolong karena sudah tidak tahan disiksa dan sudah tidak manusiawi. Sejak saat itu, kata Dewi, Sabil tidak lagi bisa dihubungi dan sudah putus kontak hingga saat sekarang. Dewi mengatakan saat ini dia tidak tahu bagaimana kondisi dari anak sulungnya itu, apakah masih baik-baik saja ataupun tidak. Seperti itu. Sementara Dewi juga berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah, dan Bupati Sijunjung Benny Faisir untuk dapat memulangkan anaknya ke Indonesia bagaimana mestinya. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hafiz Ibnu atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu dari salah seorang WNI. Berikut tayangannya untuk Anda. Awal berangkat tanggal 24 November tahun 2022 berangkat dari Jakarta ke Thailand. Itu katanya kerjanya ke Thailand, kerja apa tuh? Kerjanya kerja kantor, perkantoran, katanya di bagian komputer. Bagian komputer. Informasi yang itu yang beredar tuh, ketika dia sudah sampai di Thailand, katanya Thailand apa Myanmar tuh, itu dijemput pakai senjata laras, senjata api ya. Gimana cerita? Ada bodyguardnya? Iya, ada bodyguard. Bisa dijelaskan? Jadi pas nyampe di bandara udah di Thailand, jadi ada mobil yang jemput. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.